Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 9 Mei 2025. Sari berita, Ombudsman NTT soroti akses kompensasi JKN 2025. PKK Manggarai Timur gelar seminar dan vaksinasi HPV. Bersama saya Jono Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menetapkan tema aksesibilitas kompensasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN sebagai fokus kajian cepat rapid assessment untuk mencegah maladministrasi pada tahun 2025. Laporan Lady Badin. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengungkapkan pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya manfaat layanan JKN yang dirasakan masyarakat. Meskipun secara kepesertaan Provinsi NTT telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Ia menjelaskan bahwa kompensasi pelayanan JKN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diberikan kepada peserta jika di wilayahnya belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Bentuk kompensasi tersebut bisa berupa kerjasama penyediaan fasilitas dengan pihak ketiga, pengiriman tenaga kesehatan, dan penggantian biaya secara tunai. Ya, tahun ini kami Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kajian cepat dengan tema aksesibilitas kompensasi pelayanan jaminan kesehatan nasional. Tema ini kami pilih oleh karena belum optimalnya manfaat layanan JKN yang diterima oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai peserta JKN sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut diatur kompensasi pelayanan JKN bagi daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik, tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, rumah sakit, dokter, praktek klinik, laboratorium, apotek, dan seterusnya yang kurang memadai, itu ada kompensasinya. Darius mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir Ombudsman NTT menerima berbagai laporan masyarakat terkait belum optimalnya implementasi janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit daerah. Oleh karena itu, kajian cepat ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu deteksi, analisis, dan perumusan saran perbaikan. Kajian ini akan memfokuskan telaahan pada 3 aspek utama, yakni pelaksanaan janji layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, kesenjangan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, dan kemudahan dalam mengakses kompensasi pelayanan JKN. Kami dalam kajian ini ingin melihat beberapa aspek, yaitu mulai dari implementasi janji layanan JKN di fasilitas kesehatan. Janji layanan kesehatan itu, janji JKN itu berupa ketersediaan obat, tidak ada pembatasan hari rawat, jumlah SDM yang memadai, dan seterusnya. Setelah kami juga akan melihat nanti kemudahan masyarakat untuk memperoleh kompensasi pelayanan bagi daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar yang mungkin selama ini tidak merasakan manfaat JKN, karena di dalam Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Kesehatan itu harus tersedia kompensasi bagi daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan medik lainnya bagi peserta. Hasil akhir kajian ini menurut Darius diharapkan akan dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di dalam bidang kesehatan di Provinsi NTT. RRI ND Lady Badin melaporkan. Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Manggarai Timur menggelar kegiatan seminar kesehatan dan vaksinasi di lantai 1 kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2025. Laporan Suimam. Ketua TPPKK Manggarai Timur, Tresia Wisang, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara PKK, Dinas Kesehatan, RSUD Borong, dan sejumlah puskesmas di wilayah Borong, serta Bio Farma Pusat sebagai pelaksana teknis kegiatan vaksinasi. Dijelaskan, jenis vaksin yang diberikan dalam kegiatan ini adalah vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks, serta vaksin influenza sebagai langkah antisipatif terhadap penyebaran virus musiman. Kegiatan ini dilaksanakan, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kanker serviks dan juga mencegah influenza, juga mencegah kanker prostat sebenarnya. Mengapa ini harus dilaksanakan? Termasuk untuk mencegah kematian ibu dan anak, mencegah stunting atau menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan ini terutama bagi ibu-ibu yang masih masuk dalam usia subur, sangat penting untuk mereka menggunakan kesempatan yang berahmat ini ya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berdampak pada kematian ibu dan anak. Ia melanjutkan, antusias masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Selain edukasi dan penyuluhan, peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari tenaga medis yang disiagakan oleh pihak puskesmas. Ditambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan penyakit menular, khususnya di kalangan perempuan dan lanjut usia, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun budaya hidup sehat di Manggarai Timur. Musrembang Gap tingkat Kabupaten Nagekeo diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten atau Musrembang Gap tahunan yang diadakan di tingkat Kabupaten Nagekeo pada 6 Mei 2025 lalu diharapkan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat atau super prioritas yang diusulkan sebelumnya oleh masyarakat melalui Musrembang Des serta Musrembang Cam. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lawabawo Esvil MM kepada RRI pada Kamis 8 Mei 2025. Menurutnya, Musrembang Gap merupakan simpul-simpul berbagai prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat berbasis kebutuhan-kebutuhan yang menjadi bagian dari pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di 7 kecamatan di seluruh Kabupaten Nagekeo untuk tahun 2026. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2026 diantaranya kebutuhan air minum bersih, infrastruktur jalan, serta listrik. Musrembang Gap merupakan simpul-simpul berbagai prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat berbasis kebutuhan yang menjadi bagian dari pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten Nagekeo, terdiri dari 7 kecamatan dan ratusan desa kelurahan. Ditambahkan Kosmas, melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokratis pemerataan keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Musrembang Gap merupakan puncak musyawarah, berarti menentukan super prioritas apa yang dilakukan pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat dan Dewan untuk tahun 2026. Dirinya mengharapkan kerjasama antara pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten, agar kebutuhan prioritas seperti infrastruktur jalan yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga tetap menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Kita beralih ke berita selanjutnya. 2 jalur jalan utama di Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena menghambat mobilitas dan perekonomian masyarakat. Laporan Rovinus Sula. Kepala Desa Sukuria Selatan Albert Wanda mengatakan bahwa terdapat 2 akses utama yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut, yakni jalur pertama menghubungkan dari Desa Saga menuju Sukuria dan jalur kedua dari Ndona, Aekipa, Kurulimbu, Sukuria hingga Demulaka. Menurutnya kondisi kedua ruas jalan tersebut semakin parah dari waktu ke waktu tanpa ada penanganan yang jelas dari pemerintah daerah. Jikalau bicara kondisi jalan, sebenarnya bukan lagi jalan tetapi sudah seperti kali mati, kata Albert kepada RRI pada Rabu 7 Mei 2025. Ia menyebutkan kerusakan parah tersebut membuat jalur tidak layak dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini menurut Albert berdampak serius terhadap aktivitas harian masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Albert menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah, terutama dengan hadirnya Bupati baru Ende. Ia berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Ndona Timur masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Masyarakat hanya meminta keadilan infrastruktur jalan yang layak, itu bukan kemewahan tetapi kebutuhan dasar. Kami sebagai perwakilan masyarakat Ndona Timur sangat mengharapkan bahwa berkaitan dengan 2 jalur jalan ini, kalau bisa ke depannya dengan adanya pemerintahan yang baru dengan adanya bupati baru ini, bisa sedikit lebih diperhatikan berkaitan dengan 2 jalur jalan ini. Karena kalau kita mau ngomong secara realnya bahwa kondisi 2 jalur jalan ini, kalau kita mau ngomong bahwa ini bukan jalan lagi, tetapi sudah seperti kali mati yang semestinya tidak layak digunakan untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Oleh karena itu, berkaitan dengan kondisi jalan ini merupakan hal yang sangat urgen dan sangat penting, karena ini merupakan hal yang perlu kita perbuat dan kita lakukan ke depannya. Ia menambahkan percepatan pembangunan jalan akan sangat membantu 7 desa di wilayah Kecamatan Dona Timur dalam meningkatkan ekonomi lokal. Warga mengaku sudah berulang kali mengajukan permohonan melalui musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tiap tahun, namun hingga kini belum ada satupun upaya konkret yang terlihat dari pemerintah daerah. Dengan kondisi saat ini, warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum kondisi jalan semakin rusak parah dan membahayakan keselamatan masyarakat. Warga menantikan bukti nyata janji pembangunan dari pemerintah daerah. Berita terakhir, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur merespon cepat harapan dari keluarga Ran, penyandang disabilitas di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Mario. Ayo bangkit, lakukan hal yang bisa dilakukan untuk bisa menyatakan diri bahwa saya mampu. Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur merespon cepat harapan dari keluarga Ran, penyandang disabilitas di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Ayah Ran Sylvester kepada RRI menjelaskan bahwa keluarganya masih mengharapkan adanya perhatian dan bantuan khusus dari pemerintah untuk anaknya penyandang disabilitas. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Matias Mingga menjelaskan bahwa keluarga Sylvester merupakan penerima bantuan PKH yang di dalam komponennya mencakup bantuan khusus disabilitas. Keluarga ini penerima PKH sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan di dalam program PKH itu sendiri, jenis bantuan yang diberikan itu adalah bantuan per komponen. Dan di dalam penerimaan PKH untuk keluarga ini, itu disabilitasnya itu sudah disalurkan, Pak. Selain itu, Dinas Sosial juga akan melakukan pendataan lebih lanjut tentang kebutuhan Ran dan keluarganya. Bahwa setiap kasus-kasus yang ada, itu bisa kita lakukan pertama-tama langkah asesmen, Pak. Yaitu untuk mendata terkait dengan data dirinya, kemudian kondisi keluarganya, lalu kebutuhan apa yang dibutuhkan dari yang bersangkutan. Jadi berdasarkan asesmen itu dan petugas kami sudah melakukan pertelepon kepada keluarga ayah dari Ran ini. Mereka meminta untuk bantuan pemberdayaan dan kami juga tadi sudah kirimkan terkait dengan usulannya itu bantuan pemberdayaan
sekaligus laporan kasus itu ke Kementerian Sosial melalui sentra Evata Kupang. Ya, kita berdoa saja bahwa yang bersangkutan nanti akan mendapatkan bantuan pemberdayaan. Ditambahkannya, pada triwulan kedua tahun 2025 ini, Dinas Sosial akan memberikan bantuan permakanan kepada Ran melalui keluarganya. Tahun 2025 ini kami akan merencanakan dalam triwulan kedua ini untuk memberikan bantuan permakanan kepada yang bersangkutan melalui keluarganya. Dengan respon cepat ini, diharapkan Ran dan keluarganya dapat menerima bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Sosial terus berkomitmen untuk mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Manggarai, Maria melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.